Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Ashar, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Majalengka, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan nomor induk mahasiswa 2533 018 01803057. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 November 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di SD Negeri 2 Kertasmaya, kelas 3, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, dengan materi pokok ekosistem. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG tahun 2025. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, baik semua ya, sehat semua ya. Kelihatan ceria-ceria, sehat-sehat, segar-segar. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan, Radeva sebagai ketua kelas dipimpin doanya, nak. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang sudah sarapan? Aku. Sarapan apa? MBG, iya betul. Kita di sekolah kita sudah dapat MBG ya. Kita sarapan MBG itu sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang pemerintah terhadap kalian. Disediakan MBG supaya kalian bisa sarapan dulu, supaya kalian nanti belajarnya fokus, supaya kalian berpikirnya juga jernih karena perutnya sudah terisi oleh makanan. Nah, kemudian Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Oke, berangkat semua. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Lagu wajib nasionalnya adalah Garuda Pancasila. Ya, sebelumnya silakan berdiri dulu. Kenapa harus menyanyikan lagu wajib nasional? Sebagai bentuk kita menghormati negara Indonesia, pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang melawan penjajah. Sampai saat ini kita menikmati kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan itu. Jadi kita harus menghormati. Ya, mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki materi, ya, Bapak akan menyampaikan dulu ada kesepakatan kelas. Yang pertama, ya, Bapak ingatkan kembali di kelas kita punya kesepakatan, ya. Yang pertama, datang tepat waktu dan keluar pun tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita sudah melakukan doa sebelum belajar, ya. Nanti setelah belajar kita akan berdoa kembali. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Jadi kalau ada guru yang sedang mengajar kalian, siapapun, bukan cuma Pak Ferry, ada Pak Sam, ada Pak Epul, ada Pak Arif, kalian harus menyimak, ya, menyimak penjelasan, karena yang dijelaskan, yang diterangkan itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat buat kalian. Yang ketiga, bertanya jika tidak mengerti. Nah, kalau ada misalkan istilah atau kata-kata yang kalian baru ketahui, bertanyalah, jangan malu-malu bertanya. Karena kalau malu bertanya, sesat di jalan. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kaliannya diem aja, nggak tahu nih, mas, pengen tanya tapi malu, diem aja. Akhirnya sampai kapanpun nggak akan tahu. Kalau nggak tahu, tanya, Pak, apa sih Pak itu Pak? Saya nggak paham, ya. Yang selanjutnya, empati terhadap teman. Nah, empati itu apa tadi? Empati itu peduli. Peduli bahwa kita itu harus peduli sesama teman. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Nah, setiap hari kita ada jadwal piket, ya. Jadwal piket kita sudah susun bersama-sama berdasarkan kesepakatan juga dari kalian semua. Harus ada piket tiap hari, nyapu biar bersih kelasnya. Kalau kelasnya bersih, belajarnya juga enak, nyaman. Ruangannya bersih, nggak ada bau sampah, ya, sampah tidak ada yang berserakan di lantai, nyaman belajarnya. Coba bayangkan kalau di kelas itu sampahnya di mana-mana, gurunya diem aja, nggak mengingatkan. Akan ada sumber penyakit dari sampah itu. Apa yang pertama? Nyamuk demam berdarah. Tidak terasa kalian sedang belajar, digigitlah tangannya. Nyamuknya gigit, darahnya dihisap. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Kemudian peserta didik bisa mendeskripsikan arti dari ekosistem. Kemudian peserta didik mengetahui macam-macam ekosistem. Nanti semuanya akan dijelaskan, Bapak uraikan satu persatu. Peserta didik mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Tapi sebelum masuk di materi, Bapak akan mengulas dulu materi yang sebelumnya, yaitu tentang apa? Metamorfosis. Metamorfosis itu apa sih? Ada yang masih ingat? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Perubahan bentuk pada makhluk hidup. Contohnya apa? Ada dua jenis metamorfosis. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna contohnya apa? Satu saja.
Kupu-kupu. Kupu-kupu kan prosesnya dari telur dulu, terus ulat, terus ini muter banyak kan? Ya, itu namanya metamorfosis. Yang tidak sempurna, contohnya apa? Belalang. Tidak sempurna itu dikatakan tidak sempurna, dari telur langsung jadi belalang, tidak ada proses lain. Kalau kupu-kupu kan jadi ulat, jadi kepompong, nanti baru jadi kupu-kupu. Oke, lanjut ya. Kita memasuki bab 3 yang sudah seperti Bapak katakan waktu pertemuan sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang hidup bersama alam. Jadi kita jadi petualang dulu nih. Petualangan di alam, tapi melalui dunia maya, melalui video dan gambar. Oke. Tema pokoknya adalah ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, sebelum kalian menjawab apa sih ekosistem itu, marilah kita simak videonya. Yuk, kita simak dulu video berikut ini. Hai anak-anak, siapa yang suka petualangan? Hari ini kita melakukan petualangan seru di sebuah bintang bintang. Dunia yang penuh dengan kita dan begitu. Dunia yang penuh dengan Kelihatan nggak? Boleh, yang nggak kelihatan boleh menghadap ke belakang. apa yang ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bersama dengan benda-benda hidup seperti tanah, air, dan udara. Semua itu saling membantu dan bekerja sama agar bisa hidup dengan baik. Makhluk hidup dalam ekosistem disebut dengan komponen biotik, sedangkan benda hidup disebut dengan komponen abiotik. Nah, mari kita lihat soal ini. Ada bayi yang merupakan makhluk hidup dapat tumbuh dengan bantuan air, tanah, dan matahari yang merupakan benda hidup. Semua bekerja sama dalam ekosistem sawah. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Di daratan ada ekosistem hutan, gurun, dan pada kutub. Dan untuk perairan ada ekosistem danau dan laut. Dan anak-anak, dari ekosistem-ekosistem yang disebutkan tadi, terdapat komponen ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu ini adalah satu makhluk hidup. Gabungan dari individu akan menjadi populasi. Lalu ketika populasi bergabung, maka akan disebut dengan komunitas. Selanjutnya, ketika komunitas digabungkan dengan komponen biotik atau abiotik seperti makanan, air, cahaya matahari, burung, dan lain sebagainya, maka akan terbentuk ekosistem. Itu petualangan kita kali ini anak-anak. Bye-bye. Oke, udah disimak ya videonya. Jadi dalam ekosistem itu, dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen makhluk hidup. Apa saja? Masih ingat tadi di video? Biotik dan abiotik. Komponen ekosistemnya adalah biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup di alam, di dunia ini, kita sebut sebagai biotik. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan itu macam-macam ya, banyak tumbuhan. Dari yang terkecil, dari yang ada di dalam air, sampai yang terbesar, tumbuhan terbesar di dunia, itu termasuk makhluk hidup. Kemudian hewan. Hewan juga semua hewan. Dari yang terkecil semut,
lalat, belalang, semuanya hewan yang ada di dunia ini adalah makhluk hidup. Ya, masuknya di komponen biotik. Kemudian abiotik atau benda tak hidup. Apa saja sih benda tak hidup itu? Matahari. Oke, matahari. Satu. Yang kedua? Udara. Oke. Apalagi? Air. Oke. Suhu. Boleh, suhu. Ada nanti suhu di belakang. Yang selanjutnya adalah tanah. Selanjutnya adalah batu. Nah, terakhir tadi disebutkan Gesti, suhu. Ya. Semuanya sangat penting. Semuanya sangat penting. Bagaimana kalau bumi ini tidak ada matahari? Kita tidak akan merasa hangat, badannya pasti akan dingin, bahkan mungkin kita tidak bisa hidup. Sudah pasti kita tidak bisa hidup karena tidak ada matahari. Terus bagaimana kalau di bumi ini tidak ada udara, tidak ada angin, panas ya. Panas, suhunya meningkat, suhunya dari matahari kan harusnya terbawa angin, nggak terbawa, jadinya panas, ongkop. Kata orang Jawanya ongkop. Air, gimana kalau nggak ada air? Haus. Kalau nggak ada air, jangankan haus. Lihat air aja nggak ada. Nah, kita akan tidak bisa hidup ya. Kalau nggak ada air tidak bisa hidup. Semuanya, bukan cuma manusia. Tumbuhan, hewan sangat membutuhkan air. Tanah. Tanah. Lapisan bumi itu terbuat dari semuanya tanah semua. Rumput, tumbuhan-tumbuhan membutuhkan tanah untuk hidup. Kalau nggak ada tanah, rumput tidak bisa hidup. Kalau rumput tidak hidup, hewan yang memakan rumput tidak bisa hidup karena nggak ada rumput. Hewan yang memakan rumputnya tidak bisa hidup. Nanti hewan yang biasanya makan daging nggak bisa hidup karena hewan yang tadi. Nah, itu namanya sekilas tentang rantai makanan. Nanti dijelaskan. Rantai makanan itu saling membutuhkan. Ya. Kemudian komponen pembangun ekosistem. Yang pertama ada individu. Apa individu itu? Apa? Makhluk yang hidup sendiri. Makhluk yang hidup sendiri. Nah, Bapak di sini berdiri di sini selaku individu di kelasnya, selaku individu. Bapak guru sendiri di sini. Tapi kalau di luar ada Pak Epul, ada Pak Arif, ada Ibu Eka, ada Pak Sam. Nah, kumpulan daripada guru disebut populasi. Nah, individu contohnya adalah satu ekor rusa, satu ekor makhluk hidup, atau sebatang pohon sendirian. Kedua adalah populasi, ya tadi yang Bapak bilang, ketika Bapak di kantor berkumpul dengan guru-guru yang lain, berarti termasuk populasi guru. Nah, kalau di sini kalian populasi kelas 3. Ya. Contohnya sekumpulan rusa. Kemudian komunitas. Komunitas itu, kalau kita contohkan di sekolah, komunitas itu ketika kalian upacara, olahraga, senam, kalian berkumpul dengan kelas-kelas yang lain. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kalian berkumpul, itu namanya komunitas siswa SD Negeri 2 Kertasmaya. Kalau di kelas namanya populasi. Populasi kelas 1, populasi kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Ketika berkumpul di sekolah, di halaman, berubah menjadi komunitas. Contohnya apa? Nah, ada macan atau harimau. Ada zebra, ada kuda, ada pohon, ya. Sekelompok makhluk hidup, ada nggak
makhluk atau benda tak hidupnya di sini? Ada nggak? Nggak ada. Di sini rumput, tapi tidak ada tanahnya ya. Yang kelihatan rumputnya saja. Pengertiannya kan sekelompok makhluk hidup, berarti makhluk hidup semua nih. Rumput, zebra, kuda, pohon, jerapah, dan harimau. Lebih dari satu berarti populasi, sekelompok, sekumpulan populasi makhluk hidup. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, contohnya seperti ini, namanya ekosistem. Ada makhluk hidupnya, ada benda tak hidupnya. Benda tak hidupnya apa? Air laut, ya. Terus batu karang, cahaya matahari yang dari atas ini. Makhluk hidupnya, yang ini batu karang, makhluk hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Ini benda hidup ya, kalau ada matahari dia keluar, bergoyang-goyang. Yuk, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Supaya nggak ngantuk, supaya tetap fokus. Berarti ice breakingnya janji fokus. Yuk berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya ya. Ikuti Bapak ya. Tepuk janji fokus. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ulangi, satu kali lagi. Tadi liriknya dirubah, bersemangatnya di depan. Ya. Tepuk janji fokus. Janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk kembali. Berdiri supaya tidak ngantuk. Nah, ini adalah contoh ekosistem. Berikutnya, habitat. Habitat itu apa? Habitat itu ada yang tahu apa? Tuh, dibaca. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup atau rumahnya. Ya, kalian ketika pulang ke rumah, itu namanya habitat. Habitat di rumah kalian. Ya. Nah, apalagi yang mempengaruhi interaksi atau perkembangan dan kelangsungan hidup sebagai makhluk hidup. Apa bedanya habitat dengan ekosistem? Ada yang tahu bedanya habitat dengan ekosistem? Kalau habitat itu tempat tinggalnya makhluk hidup. Tempat tinggalnya makhluk hidup. Contoh, ayah kalian membuat kolam di rumah. Kolam ikan. Ya, membuat kolam ikan. Setelah jadi diisi air, belum ada ikannya, itu namanya habitat. Setelah diisi ikan, diisi tumbuhan, diisi makhluk-makhluk hidup yang lain, berubah menjadi ekosistem. Karena sudah lengkap, ada tumbuhan, ada abiotiknya, ada batu, ada air. Nah, sudah cukup. Ada komponen biotik dan abiotik. Nah, berdasarkan cara terbentuknya,
ekosistem dibagi menjadi dua. Ada yang alami, ada juga yang buatan. Nah, ekosistem yang terbentuk secara alami itu sudah ada secara alami. Tidak ada campur tangan manusia. Ya, tidak ada campur tangan manusia. Jadi ekosistem itu terbentuk secara alami. Sebelum manusia ada, sudah ada duluan. Kemudian ekosistem buatan. Ya tadi Bapak contohkan tuh. Ayah kalian bikin kolam, ada manusia menanam padi di sawah, ada menanam padi di sawah, ada membuat bendungan, ada yang apalagi ekosistem buatan. Ekosistem buatan apa lagi? Selain kolam, sawah, kebun. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari ekosistem alami. Ada padang rumput. Ya, ada ekosistem hutan. Kemudian ada ekosistem danau. Ada ekosistem laut dan ada ekosistem gurun. Apa yang membedakan dari ekosistem ini? Apa yang membedakan? Makhluk hidupnya ada, abiotiknya ada. Apanya yang beda? Biotiknya di setiap ekosistem pasti makhluk hidupnya berbeda-beda. Di rumput ada singa, ya ada singa, ada gajah. Di hutan juga mungkin ada gajah, tapi gajahnya jenisnya beda. Ya, kemudian di laut juga nanti akan terbagi lagi tuh. Ada yang perairan dangkal, ada yang perairan dalam. Jenis individunya atau jenis makhluk hidupnya beda-beda, ya. Kemudian di gurun ada unta, ada apa lagi? Kaktus, ada serigala, dan lain-lain lah, banyak ya. Danau, ada ikan, ada capung, ada rusa. Yang membedakan dari semua ekosistem ini adalah suhu udara. Nah, kalau di gurun bagaimana suhunya? Panas, karena apa? Karena pasir. Panas, pasir, dan tidak ada air. Air itu untuk penyeimbang suhu supaya tidak terlalu panas. Nah, kalau di laut dingin. Kalau yang udah ke dalam ya, kalau masih di atas ya masih panas karena terkena sinar matahari langsung. Kemudian danau sejuk karena ada air, ada pohon-pohon. Jadi panasnya matahari itu tidak terasa karena ada banyak oksigen yang dihasilkan oleh pohon. Ada yang menyeimbangkan suhu dari air, ya, air. Kalau di padang rumput, panas atau sejuk atau dingin? Panas juga, sedang lah ya, nggak sepanas di gurun. Karena kalau di padang rumput berarti tanahnya tersebut adalah lembab. Karena lembab itu basah, tapi tidak banjir. Ya, jadi kenapa? Karena rumput bisa tumbuh di situ. Kalau kering seperti gurun kan nggak tumbuh rumputnya, nggak bisa tumbuh karena tidak ada air. Ya. Kemudian ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ada sawah, terus
ada akuarium, ada kolam, apalagi? Apalagi? Selain Bapak sebutkan di sini ada tidak selain itu ekosistem buatan yang sesuatu yang dibuat oleh manusia yang di dalamnya ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Apa kalian pernah jalan-jalan ke kebun binatang? Nah, kuda Nil. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan ke kebun binatang, di kebun binatang itu terdapat banyak sekali binatang, banyak sekali hewan. Di situ lingkungannya kan bukan habitatnya, habitat ya tahu ya, tempat tinggal, bukan rumahnya, tapi manusia berusaha membuat tempat supaya hewan ini bisa hidup di situ. Contoh apa? Penguin, misalkan ada kebun binatang yang di dalamnya misalkan ada penguinnya. Penguin hidup di mana? Di kutub. Berarti kutub itu identik dengan dingin, es. Nah, berarti kebun binatang itu harus menyiapkan ruangan yang dingin, yang sampai dengan suhunya berapa derajat, mungkin minus ya. Ruangan tersebut sampai tertutupi oleh es, sehingga penguin itu bisa hidup di dalamnya. Tapi bukan hanya sampai di situ saja. Ada faktor-faktor lain supaya penguin ini bisa hidup. Penguin ini bisa hidup. Apa? Misalkan makanannya apa yang harus disediakan? Ya. Makanannya masa makan es? Ikan. Makanannya ikan, ya. Ikannya juga mungkin ikan yang khusus yang hidup di kutub. Oke. Selanjutnya, di ekosistem itu semua makhluk saling bergantung, artinya saling membutuhkan. Ya, biar. Yang tadi Bapak ceritakan bahwa di ekosistem itu ada rumput, ya, makhluk hidupnya. Ada hewan pemakan rumput, ada hewan pemakan daging, ada juga apalagi? Hewan yang memakan daging dan rumput. Nah, yang pertama, padi kita contohkan sebagai di sini adalah ekosistem sawah. Tadi ya yang kita jelaskan bahwa semuanya saling bergantungan. Di sawah tempat menanam padi. Kalau padi tidak ada tanah, padinya tumbuh tidak? Tidak. Enggak ya. Nah, berarti padi membutuhkan tanah. Bergantung dong pada tanah. Bergantung itu artinya membutuhkan, ya. Setelah muncul padi juga membutuhkan air supaya tetap tumbuh. Setelah tumbuh, datanglah capung, belalang, dan tikus mencari makan. Capung datang hinggap di daun padi, mencari hewan-hewan kecil, serangga-serangga kecil ya, kayak laba-laba mungkin apa, makan. Gitu. Bahkan kalau tidak ada laba-laba, daun padinya dimakan. Kemudian belalang, nah belalang juga makan daun padi. Kemudian tikus. Nah makanya kenapa pada saat petani menyemai benih, ya, itu benihnya ditutup. Itu ditutup supaya tidak ada tikus yang masuk. Ya, kenapa? Kalau tikusnya masuk nanti tanamannya habis dimakan. Ya, tanamannya habis dimakan.
Nah, nanti tikus itu dimakan oleh ular. Ularnya dimakan sama siapa? Papa. Ah, masa ular dimakan sama kakak? Elang, karena di sini nggak ada elang. Ularnya dimakan sama siapa? Tikus. Sapu. Ularnya mati. Dalang. Dimakan sama Dalang. ularnya mati dong. Ularnya mati, ya. Ularnya mati, nanti setelah mati, ular itu membusuk jadi bakteri di sawah, jadi jamur, akhirnya ular itu akan membuat tanah menjadi subur. Balik lagi, tanahnya subur, padinya tumbuh lagi. Nah, itu namanya rantai makanan. Tapi kita tidak membahas rantai makanan ya. Kita membahasnya tentang ekosistem biotik dan abiotik. Kemudian pentingnya menjaga ekosistem. Kenapa ekosistem itu penting kita jaga? Ada yang tahu alasannya? Pentingnya menjaga ekosistem kenapa? Supaya alam kita tetap seimbang. Tadi seperti Bapak contohkan, bagaimana kalau tidak ada udara? Bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana kalau tidak ada tanah? Tidak akan tercipta sebuah ekosistem. Ya. Kemudian dampak kerusakan ekosistem. Bagaimana kalau ekosistem itu rusak? Kalian pernah mungkin melihat ya di sungai atau di TV lah, TV. Ada kebakaran hutan, terus di berita ada kebakaran hutan. Apa yang terjadi ketika kebakaran hutan? Hewan-hewannya pada kemana? Mati. Bisa mati kebakar, bisa juga lari. Dia menyelamatkan diri. Apa? Kenapa? Karena ada api, dia takut lari, menyelamatkan diri, mencari habitat baru, mencari tempat baru, ya. Kemudian terjadinya polusi. Kalau ada bakar-bakaran, kalian di sini kebetulan kita tempatnya dekat pesawahannya. Kalau habis panen ada yang bakar, bekas panennya dibakar, jos. Berasap kan, masuk di rumah. Kita jalan kaki, asapnya kecium, sesek, nafasnya kan sesek ya, mencium asap sawah. Itu namanya polusi, pencemaran udara. Yang kedua, nih tadi, bagaimana kalau di hutan itu banyak penebangan pohon? Nah, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Kemudian, nah ini mungkin yang rumahnya dekat sungai, pernah tidak melihat sungai yang banyak sampahnya? Pernah. Yang dekat pintu air, mungkin yang rumahnya dekat pintu air, pasti tiap hari melihat pemandangan sampah menumpuk. Kira-kira kalau air itu banyak sampahnya, menurut kalian apakah airnya sehat? Enggak, ya. Karena sampah itu ada menyebabkan bakteri, penyakit, ya. Kemudian jika kita tidak menjaga ekosistem, maka banyak masalah yang terjadi, seperti polusi udara bisa membuat kita sulit bernapas, ya. Polusi air bisa membuat air itu tidak bisa diminum. Kemudian hewan-hewan kehilangan tempat tinggal setelah pohon-pohonnya ditebang atau kebakaran, seperti bencana alam, ya, seperti banjir, tanah longsor. Itu terjadi karena kerusakan ekosistem. Nah, kemudian cara menjaga ekosistem.
Bagaimana cara menjaga ekosistem? Yang pertama adalah menanam pohon. Cung, yang di rumahnya tidak ada pohon. Yang di rumahnya tidak ada pohon. Ada, Fardan, ada pohon. Pohon apa? Mangga. Wah, berarti Bapak nanti minta 1 kilo. Pohon mangganya. Beli, bukan minta. Udah panen belum? Udah. Udah dijual. Ah, telat dong Bapaknya. Kemudian yang paling sederhana yang biasa kalian lakukan sehari-hari di sekolah yaitu membuang sampah di tempatnya. Kalau kita buang sampahnya sembarangan di halaman sekolah, hujan datang nih, terus sampahnya kebawa oleh hujan, masuk di sungai, akhirnya sungainya tercemar, jadi sungainya tidak sehat. Oke, materinya habis. Nah, nanti kalian coba bisa nanti ada lembar kerja yang harus kalian pelajari, tapi Bapak akan menyimpulkan dulu tentang materi yang sudah dipelajari ya. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Nah, jangan dulu ke ekosistem deh. Biotik, apa biotik? Makhluk hidup, betul. Abiotik? Makhluk mati atau makhluk tak hidup. Contohnya biotik apa? Ada 3 tuh. Kupu-kupu boleh, berarti secara spesifik serigala, manusia, pohon, tumbuhan, ya. Pokoknya yang makhluk hidup itu benda yang mempunyai atau yang bernafas atau hidup. Abiotik contohnya apa saja? Meja, lemari, kursi, laptop, HP, kipas angin, abiotik atau biotik? Ya. Kipas angin, abiotik atau biotik? Abiotik. Emang kipas angin bisa bernafas, bisa bergerak. Bergeraknya karena ada listrik, gerak-gerak, goyang-goyang. Ya. Oke. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan kelompok ya. 1 kelompok dikerjakan bareng-bareng. Siapkan pensilnya, siapkan pulpennya. Kalau dibagi-bagi boleh. Yang ini ya, kalian sebutkan saja komponen biotik dan abiotiknya. Biotiknya apa? Pertama ekosistem sawah, biotiknya apa? Abiotiknya apa? Ekosistem hutan, biotiknya apa? Abiotiknya apa? Lihat dari gambar di sini. Jangan ada yang ditambah-tambahi. Ya. Jangan ada yang ditambahin. Pokoknya sesuai gambar aja. Kalau biotiknya cuma 2, ya udah cuma 2 berarti. Iya, kalau biotiknya digambar cuma 1, ya berarti 1 aja. Ya, ntar dulu, Bapak bagikan dulu. Bapak bagikan dulu ininya. Mana? Coba sebentar ya. Yang ini, kalian perhatikan yang ini. Kalian kasih garis yang mana termasuk individu.
Kalau ada pensil warna, pakai pensil warna. Individu adalah makhluk yang hidup sendiri. Berarti yang sendirian. Ini individu. Contoh, kasih garis warna hijau. Ada lagi enggak? Kalau ada lagi, kasih lagi garis warna hijau. Mana? Yang ini, bentar nak. Yang ini diisi apakah ini komponen biotik atau abiotik? Ya, Raffi, perhatikan nak, Raffi. Yang ini tuh ditulis nak di sininya. Pohon itu termasuk biotik atau abiotik? Kalau biotik berarti tulis biotik. Kalau abiotik berarti ditulis saja abiotik. Ya. Nah, sama. Ini dengan ini sama. Disebutkan komponen biotiknya apa saja, ada apa saja. Komunitas tadi apa tuh? Ya, sebentar gantian ya. Komunitas itu adalah sekumpulan makhluk hidup nih. Ini komunitas. Ya, ya gitu. Bukannya siapa ini? Udah, kelompok 2. Ya, komunitas itu adalah sekumpulan populasi. Pak, Bapak berarti berarti nggak? Pak, Bapak, ya itu kebenaran hidup kan? Ya. Ini disebutkan sama dengan Radeva. Komponen biotiknya apa saja ditulis biotik. Terus apa saja di sini ada tumbuhan, ada ikan. Ditulis ini. Pak, biotik. Pak, biotik gimana? Nanti dikumpulkan bareng-bareng. Ini ditulis begini. Biotik apa saja di sini, di gambar ini biotiknya apa saja. Biotik apa sebutkan? Bella lihat apa nih? Pohon. Terus apa ini? Tulis. Terus di bawahnya abiotiknya apa saja? Sama. Sama. Biotik dan abiotiknya apa saja? Sama. Ini sama dengan Bella. Ya, Anjani. Ini pohon itu termasuk biotik atau abiotik? Biotik. Tulis di sininya biotik. Sini termasuk abiotik atau biotik? Abiotik. Tulis. Semua. Nanti presentasinya yang ini Bapak tunjukkan. Coba kalian sebutkan komponen biotik dari misalkan ya ekosistem gurun. Satu aja yang disebutkan, tapi kalian mengerjakan semuanya. Itu yang mana yang termasuk individu? Individu itu gimana? Individu itu adalah makhluk yang hidup sendiri. Berarti cuma satu. Ya. Di garis individu mana? Ada lagi enggak? Ya, ini ekosistem danau. Biotiknya apa saja? Kamu lihat di sini. Ada pohon. Komunitas itu ada dua makhluk hidup yang sama-sama jumlahnya banyak. Mana? Ya, boleh. Yang ini juga boleh. Ini nih komunitas. Capung. Populasi itu hewan yang sejenis tapi lebih dari satu. Daun. Ya. Biotik. Ya. Gurun. Pasir, berarti lihat pasirnya. Pasir termasuk
Populasi itu hewan yang sama tapi lebih dari satu. Kalian coba sebutkan ya, dipresentasikan. Nanti Bapak arahkan ekosistem apa yang ada di situ, nanti Bapak sebutkan komponen biotik dan abiotiknya ya. Komponen Pak. Siapa yang mau bicara dari kelompok sini? Ayo cepetan ketua kelompoknya. Ininya saja, ini saja, yang ini nggak usah. Nah, coba sebutkan dari kelompoknya Al ya. Dari kelompoknya Al ya, sebutkan komponen biotik dari ekosistem laut. Laut, mana laut? Laut, di sini nih. Kelompok biotik dari ekosistem laut. Biotik itu berarti makhluk hidup. Apa saja makhluk hidupnya? Biotik apa? Biotik. Yang biotik. Biotik ya, biotiknya apa saja? Ikan. Dari sini nih, ada apa nih? Ikan, terusnya kura-kura. Terus apa lagi? Ada ikan, ada kura-kura. Nah, dari kelompok lain adakah yang menanggapi? Coba suaranya yang keras dong, diulang satu kali lagi. Komponen biotik di ekosistem laut adalah Ikan, kura-kura. ikan, kura-kura, terus ini apa nih di bawah? Nih. Rumput laut. Rumput laut. Ada yang masih belum tersebut? Ada yang masih belum disebutkan nggak sama kelompoknya Alia? Bintang laut. Hah? Bintang laut. Mana? Oh iya, ada bintang laut. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dari Alia menyebutkan ada kura-kura, ada ikan Nemo, ada ikan hiu ya. Ini yang berdiri di sini apa nih yang di batu? Enggak tahu. Itu adalah Rumput. apa namanya? Batu karang. Coba dari kelompoknya laki-laki. Coba sebutkan komponen biotik dan abiotik dari ekosistem hutan. Ayo Radeva. Komponen biotik ekosistem hutan adalah komponen biotik dari ekosistem hutan adalah Komponen biotik ekosistem hutan adalah pohon, rumput, sapi, ular. Abiotik makanan Udah, matahari. biotiknya aja. Oh, Ya, katanya Radeva, komponen biotik dari ekosistem hutan ada apa saja? Pohon, ular, sapi, ular. Udah. Ada yang mau menambahkan? Pohon, sapi, ular. Masih ada. Kalau kalian jeli melihatnya pasti masih ada. Radeva menyebutkan komponen biotiknya ekosistem hutan cuma ada 3. Pohon, sapi, dan ular. Masih ada yang mau menambahkan? Coba kelompoknya Febri, ekosistem hutan ada berapa komponen biotiknya? Di siapa? Di situ. Anjani ya? Coba dilihat. Belum. Kelompoknya Siva, ekosistem hutan biotiknya ada berapa? Radeva tadi cuma ada 3. Coba dilihat yang ekosistem hutan. Sama enggak jawabannya? Pohon, hewan, rusa. Iya, rusa. Ya hutan kan, hutan.
Tadi Radeva yang mana yang dibaca? Oh, yang sawah. Saya coba sebutkan lagi yang hutan. Ya, Ekosistem hutan biotiknya adalah ekosistem hutan biotiknya adalah rumput, pohon, monyet, burung, tupai, rusa. ya. Ekosistem hutan katanya Radeva ada pohon, ada rumput, ada rusa, ada monyet dan ada tupai. Ada nggak yang kelewat? Apa? Burung. Oke. Ya, sekarang kelompoknya Febri. Coba sebutkan komponen biotiknya gurun. Gurun. Ini Komponen biotiknya apa saja? komponen biotik. Gurun. Kaktus, Kaktus. kaktus, Terus onta, onta, serigala, serigala, rumput. rumput. Udah. Udah. Kata kelompoknya Febri, ekosistem gurun itu biotiknya ada kaktus, onta, serigala, dan rumput. Cuman ada 4. Ada yang tidak sama? Sama. Kelompoknya Alia berapa? Ekosistem gurun ada berapa yang biotik? Gurun. Kaktus, onta, Unta. Oke, berarti sama ya. Jumlahnya 4. Kalau kita lihat dari gambar, ekosistem gurun 5. Satu laginya apa? nggak ada apa bedanya lu? 1, 2, 3, 4. Ini sama rumput juga. Oke, kelompok terakhir yang ini. Coba sebutkan biotiknya dari ekosistem danau. Karena udah belum ya danau tadi? Alia tadi apa? Oh iya, laut. Tadi di situ hutan, sana gurun. Oke, danau. Katak, rusa, Katak, capung, capung, pohon, daun. pohon, daun. Oke, ada yang sama atau ada yang beda? Katanya kelompoknya Siva, Ikan, katak, ekosistem danau itu biotiknya ada capung, katak, apalagi tuh? Ikan, pohon, dan daun. Ada yang kelewat nggak? Ada, udah sama ya? Sama semua. Oke. Udah, sabar, duduk lagi. Duduk lagi, sikap sempurna. Sikapnya, yuk duduk lagi. Oke, sekarang kalian Bapak tanya dulu. Dari ekosistem gurun, sebutkan satu komponen abiotiknya. Abiotik, tanah. Kaktus itu biotik. Matahari, batu. Gurun itu identik dengan apa? Gurun. pasir. Pasir. Kenapa nggak ada yang menyebutin pasir? Kan pasirnya itu tanah. Pasir, di atasnya pasir, di bawahnya baru tanah. Tapi itu pun tanahnya dalam karena pasirnya tebal. Ya nggak apa-apa, sama ada dua-duanya. Oke, kalau udah selesai ditumpuk lagi. Kita mengerjakan asesmennya. Bapak punya soal, jumlahnya 15 soal. Semuanya pilihan ganda. Pilihan ganda itu apa? Pilihan ganda itu apa? ABC-an. Ya. Ya, ABC-an. Tapi ini tidak kelompok ya, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan nyontek ya, Pak. Nggak boleh dong. Iya, tidak boleh. Nggak boleh dong.
Kasih nama dong. Nama lengkap apa nama? Namanya lengkap. Nama cepat. Nama lengkap. Nama lengkap apa? Dikerjakan sendiri-sendiri. Iya, 3 lembar. Satu ini 3 lembar. Ya. Iya, sini. Sini nak, ininya. Sini nih. Ini dulu. Ya. Gimana? Iya, sebentar. Nun. Kasih nama nggak, Pak? Dikasih. Semuanya? Iya, semua yang anggota kelompoknya juga ya. Pak, di sini aja kita masih nggak ada di mana? Boleh, di depannya aja. Disilang boleh, dilingkari boleh. Ininya 5 ya, berarti kurang 1. Barengan aja ya, barengan. 3, 1, ini 3 lembar. Iya benar ya. Sok. Kerjakan waktunya 5 menit. 10 menit, oke. Hmm? Hmm? Isi. Nomor 1 apa? Ini. Nomor 1. Ya udah nggak apa-apa. Jangan sampai tercecer. Hah? Ya udah ini aja barengan. Barengan dulu. Gimana, Pak? Kalau salah ya jangan sampai salah. Apa yang Bapak pelajari tadi kaliannya harus paham. Pak, kalau misalkan ini jawabannya salah mau kerja gimana? Oh, kalau maksudnya kalau salah dikasih sama dengan. Tadi Kasih sama dengan terus cari pilihan yang benernya yang mana. ini ada satu ini nih. Iya, ya udah ini aja dulu lah. Bapaknya lupa hitungnya cuma 15. Ini gimana aku punya? Udah nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Hah? Boleh. Mm-mm. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ini 1, 2, ini 2 nih. 3 yang ini 3 nih. 4. Ada yang belum mengumpulkan LKPD-nya? Lepas ya? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan kececer. Udah dikumpulkan semua ya? Bisa nggak? Salah. Kalau salah dikasih sama dengan, terus diganti
Alam, biotik. Udah belum guys, Devia? Belum, Kak. Masih sudah. Hmm? Udah belum? Hmm. 15. Ada di sini tuh. Kaget. Ini siapa? Nggak ada pertanyaannya, Pak. Mana? Ini nomor 15, nomor 14, nak. Mana 14-nya? Hah? Nomor 14-nya mana? Tuh, ini. Ini pertanyaannya, jawabannya ada di lembar berikutnya. Aku terkejut sampai. Apa? Nah, siapa yang bertanya? Siapa yang panggil tadi? Oke, dikumpulkan. Biar cepat. Ya, cepat kumpulnya cepat. Ya. Yang belumnya segera diselesaikan. Kan gampang, cuma 15 soal pilihan ganda lagi, nggak usah mikir. Nggak usah mikir nulis-nulisnya. Nggak usah nulis cari-cari, ya kan? Empat belas jawabannya ada di nomor itu. Udah, menjalani oke. Oke, kalau sudah duduk kembali yang rapi. Duduk kembali yang rapi. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Paham dulu. Tadi kita habis belajar apa? Belajar apa? Belajar ekosistem. Ekosistem itu ada berbagai macam jenisnya ya. Ekosistem daratan dan ekosistem laut, ekosistem perairan. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, kita coba simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang abiotik dan biotik. Siapa yang bisa menjelaskan biotik dan abiotik? Biotik adalah hidup. Abiotik adalah data hidup. Terus individu.
individu menyendiri, bukan menyendiri, kalau menyendiri itu lagi galau. Bukan menyendiri ya, makhluk hidup individu itu adalah makhluk hidup yang sendiri, tunggal. Populasi. Populasi itu sekumpulan dari individu yang sejenis. Misalkan kita pulang lewat ada bebek rombongan, itu namanya populasi. Komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas itu makhluk hidup yang sekumpulan populasi yang sejenis. Misalkan ada kumpulan kerbau, ada sekumpulan sapi, ada sekumpulan kambing berkumpul di lapangan di blok gudang. Itu namanya komunitas. Makhluk hidup yang makannya sama, makan rumput semua, tapi beda-beda jenisnya ya. Kemudian ekosistem. Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda. Nah gitu. Jadi semuanya saling menguntungkan, saling ketergantungan. Ini makan ini makan ini. Yang akhirnya yang tadi makan, yang tadinya makan apa? Hewan yang makan daging, kan dia tidak ada makan lagi selain meninggal. Setelah meninggal dimakanlah sama burung makan. Selain itu ada pula membantu memakan menghabiskan bangkainya. Kemudian bangkai tersebut nanti menjadi bakteri yang akan meresap ke dalam tanah, yang nantinya itu menjadi pupuk atau kompos, tanahnya jadi subur kembali. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, sebelum mengakhiri pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Merdeka, memimpin doanya. Setelah belajar, merdeka kita. Bapak beritahukan bahwa hasil ujian tadi nanti akan Bapak nilai. Yang sudah bisa, artinya sudah bisa itu banyak benernya, nanti akan mengikuti pengayaan. Atau pengayaan itu nanti kita bikin diorama ekosistem ya, kita bikin keterampilan. Yang nanti jawabannya banyak yang salah, gimana Pak? Nanti ikut ngulang ya. Di pertemuan berikutnya atau di jam berikutnya, di jam yang lain, bukan di pelajaran ada les atau gitu. Oke.